Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan baca surat Al-Fatihah Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama'il amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina ikhwatina wa akhawatina wa jami' ustadina wa asatidhi ustadina wa jami' masyayikhina masyayikhi masyayikhina wa jami' malahu akun alina wa kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat til ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Mari kita membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan baca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah selalu memberi kesehatan kepada kita semuanya, memberi rizki yang barokah, umur yang bermanfaat, apa yang kita inginkan, menjadi manusia yang selamat, berbahagia dunia sampai surga, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa wali anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah dalam mengaji ini kita niatkan hanya mencari ridho Allah, ngaji hanya karena Allah. Karena kalau
hanya niat untuk mencari dunia saja, akhiratnya mendapat sedikit sekali. Semoga kita dalam mengaji ini hanya niat karena Allah. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang zalim atau aniaya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Yang artinya, dan jangan kamu menyangka bahwa Allah itu lupa terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, aniaya. Hanyalah Allah menunda hukuman mereka sampai pada hari di mana disaksikan oleh semua mata. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta yang beredar di antara kamu itu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan jual beli yang terjadi dengan saling rela dan merasa puas. Dan jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah sangat mengasihimu. Dan barang siapa yang berbuat itu sengaja karena melanggar dan menganiaya, maka akan kami masukkan ia ke dalam neraka. Dan yang demikian itu terhadap Allah sangat mudah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang-orang yang zalim, aniaya, tidak bakal ada kawan akrab atau pembela yang dapat diterima. Abu Dzar radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hai hambaku, sungguh aku telah mengharamkan perlakuan aniaya zalim atas diriku, dan aku dijadikan zalim aniaya juga haram di antara kamu. Maka jangan saling menganiaya. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah dirimu daripada aniaya, karena aniaya itu akan berupa kegelapan di hari kiamat. Abu Musa radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tetap memberi tempo bagi orang yang zalim aniaya. Maka apabila tiba saatnya siksanya, maka tidak dilepaskan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca, dan demikian siksa Tuhanmu jika menyiksa penduduk dusun yang zalim. Sungguh siksa Allah itu pedih dan berat. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu siapakah orang yang rugi dari umatku?
Jawab sahabat, orang yang rugi yaitu yang bangkrut sehingga tidak berharta dan tiada mempunyai perkakas. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang yang rugi dari umatku yaitu yang datang pada hari kiamat lengkap dengan sholat, puasa, dan zakatnya, tetapi ia juga telah memaki si A dan menuduh si B dan makan harta si C dan menumpahkan darah si D dan memukul si E, maka diberikan kebaikannya itu kepada A, B, C, D, dan E. Maka jika habis kebaikannya sebelumnya selesai tanggungannya, diambilkan dari dosa-dosa orang yang dianiaya itu dan dibebankan padanya, kemudian ia dilempar ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang yang suka menganiaya orang lain. Karena kalau kita suka menganiaya orang lain, besok akan dilempar ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Anas radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, zalim ada 3 macam. Zalim yang tidak akan diampunkan oleh Allah, zalim yang mudah diampunkan oleh Allah, zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Adapun zalim yang tidak diampunkan Allah, maka itu syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Firman Allah, sesungguhnya syirik itu zalim yang sangat besar. Adapun zalim yang mudah diampunkan Allah, maka perbuatan maksiat antara manusia terhadap Allah. Adapun zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, yaitu zalim yang terjadi di antara manusia dengan sesamanya, maka pasti akan dituntut oleh orang yang teraniaya di hadapan Allah. Sa'id bin Zaid dan Aisyah radhiyallahu an, keduanya berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang zalim mengambil hak orang lain meskipun sekedar sejengkal tanah, maka akan dikalungkan ke lehernya dari 7 bagian bumi. Ya'la bin Murrah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tiap orang yang zalim mengambil sejengkal dari tanah orang, maka akan dipaksa oleh Allah untuk menggali hingga mencapai 7 bagian bumi. Kemudian dikalungkan ke lehernya hingga selesai putusan semua manusia. Atau berani meriwayatkan, barang siapa yang mengambil tanah yang bukan haknya, maka akan dikalungkan ke lehernya dari 7 bagian bumi, dan tidak diterima daripadanya amal fardu dan sunnahnya. At-Tailami meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu an berkata, orang-orang yang zalim dan kawan-kawan pembantu-pembantu mereka sama-sama dalam neraka. Abu Daud meriwayatkan, barang siapa yang membela seorang mukmin dari gangguan orang munafik, maka pada hari kiamat Allah akan membangkitkan malaikat yang menjaga dagingnya dari panas api neraka jahanam. Ali radhiyallahu an berkata,
Awaslah dari doa orang yang teraniaya, sebab ia minta haknya dari Allah, dan Allah tidak akan menolak hak seseorang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, doa orang yang dianiaya itu mustajab meskipun ia seorang pelacur, sebab lacurnya itu tanggungan dirinya. Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak pada hari kiamat semua manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat, belum sunat atau belum hitan, dan sendirian, lalu dipanggil oleh suara yang didengar oleh yang jauh sama dengan dekat. Akulah raja yang akan menuntut yang tidak boleh seorang ahli surga masuk surga jika masih ada orang ahli neraka yang menuntutnya atas penganiayaan, walau sekedar tamparan atau lebih dari itu. Demikian pula tidak boleh seorang ahli neraka masuk neraka sedang masih akan menuntut suatu penganiayaan sekecil tamparan atau lebih dari itu. Dan Allah Tuhan tidak dolim pada siapapun. Kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sedang kami menghadap kepada Allah dengan telanjang bulat? Jawab Nabi Muhammad SAW, pembalasan dengan kebaikan dan kejelekan. Dan Allah tidak dolim pada siapapun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kelak pada hari kiamat akan dihadapkan seorang hamba dan disiarkan di muka umum, inilah Fulan bin Fulan. Barang siapa yang merasa ada haknya, maka dipersilahkan menuntut haknya. Maka ketika itu seorang wanita merasa gembira karena ia berhak menuntut anaknya atau saudaranya. Kemudian membaca, maka tidak ada nasab turunan pada ketika itu, dan mereka tidak tanya-menanya. Kemudian Allah mengampunkan dari haknya sesukanya, dan tidak mengampunkan dari hak sesama manusia sedikit pun. Lalu ditegakkan orang itu di muka orang banyak, dan Allah berfirman pada semua orang yang berhak, silahkan untuk menerima hakmu. Lalu orang itu berkata, ya Robbi, dunia sudah musnah, maka dari manakah aku akan mengembalikan hak mereka? Maka Allah berfirman pada malaikatnya, ambilkan dari kebaikan orang itu dan berikan pada orang yang menuntut haknya sebanyak tuntutannya. Maka bila seorang waliullah dan masih ada sisa dari kebaikannya, walau seberat zarah debu atom, maka Allah berkenan melipat gandakan kebaikannya sehingga dapat masuk surga. Sebaliknya, bila ia seorang yang celaka dan ternyata tidak ada sisa kebaikannya, sehingga malaikat berkata, ya Allah, kebaikan sudah habis sedang orang-orang menuntut masih belum selesai. Maka firman Allah, ambilkan dari kejelekan orang-orang yang menuntut dan gabungkan ke dalam kejelekan orang yang dituntut. Kemudian berikan padanya tanda untuk masuk ke dalam
api neraka. As-Syafi'i dari Bukhair berkata, ketika aku menghadiri meninggalnya Asibli, ia berkata, saya dahulu pernah menganiaya orang 1 dirham, dan saya telah bersedekah untuk menebus itu beberapa ribu dirham. Dan kini tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku dari itu. Hikayat. Amr bin Dinar berkata, dahulu ada seorang dari Bani Israel ketika ia sedang berada di tepi laut, tiba-tiba melihat seorang memanggil dengan suara yang lantang. Ingatlah siapa yang telah melihat aku, maka janganlah berlaku zalim pada siapapun. Maka didekati oleh Israel itu dan bertanya, hai hamba Allah, mengapakah dan apakah kabarmu? Jawabnya, ketahuilah bahwa aku dahulu seorang polisi, dan pada suatu hari ketika aku di tepi laut melihat seorang pengail telah mendapatkan ikan, maka saya minta, tetapi ia menolak permintaanku. Kemudian saya akan membelinya, juga ia menolak. Maka segera saya pukul kepalanya dengan senjataku. Lalu saya ambil ikannya itu dengan paksa dan segera saya bawa. Tiba-tiba ikan itu telah menggigit ibu jariku. Maka aku berusaha untuk melepaskan jariku, tetapi sia-sia. Dan dibantu oleh keluargaku juga sia-sia, kecuali sesudah bersusah payah atau kesulitan. Dan ketika terlepas gigitannya, tiba-tiba jariku telah bengkak dan tampak padanya bekas gigitan ikan itu. Kemudian saya bawa ke dokter, dan ketika diperiksa, ia menyatakan bahwa penyakit tak akan sembuh kecuali harus dipotong ibu jari. Bila tidak, mungkin dapat membawa kematianmu. Maka saya turut keterangan dokter dan dipotong ibu jariku. Kemudian menjalar sakitnya ke tapak tangan hingga membuat aku tidak dapat tidur karena sangat sakit nyeri, sehingga dokter mengusulkan supaya dipotong tapak tanganku. Juga aku turut, dan setelah selesai tiba-tiba sakitnya naik ke lengan. Demikian pula menyebabkan aku tidak dapat tidur atau tenang sedikit pun, sehingga dipotong lenganku sampai siku. Kemudian menjalar penyakitku ke sepir sehingga menyatakan harus dipotong hingga batas bau. Dan ketika telah dipotong hingga bau, ada orang bertanya padaku, apakah sebab penyakitmu itu? Lalu aku ceritakan padanya cerita ikan itu. Lalu ia berkata, andaikan kamu sejak pertama itu segera pergi pada orang yang mengail ikan itu untuk minta maaf dan minta halalnya, tentu tidak sampai terpotong tanganmu. Maka kini lebih baik segera kamu pergi padanya dan minta rilanya serta minta maaf padanya sebelum menjalar penyakitmu itu ke semua badanmu. Maka segera aku berusaha mencari pengail itu sampai bertemu dengannya. Dan ketika saya bertemu, segera saya berlutut di bawah kakinya, menciumi kakinya sambil menangis. Lalu aku berkata, Tuanku, aku minta maaf padamu. Lalu ditanya,
Siapakah kamu? Jawabku, akulah yang merampas ikanmu dahulu itu. Lalu saya ceritakan padanya semua yang terjadi padaku. Dan aku perlihatkan padanya tanganku. Lalu ia menangis dan berkata, aku halalkan dan aku maafkan kamu setelah aku melihat kejadianmu ini. Lalu aku bertanya padanya, apakah kamu ketika itu berdoa pada Allah ketika ikanmu aku rampas sedemikian itu? Jawabnya, ya, saya berdoa, ya Allah, orang itu telah menganiayaku dengan kekuatannya atas kelemahanku. Karena balaslah ia dan perlihatkan padaku kekuasaanmu terhadap orang itu. Lalu aku berkata, ini Allah telah memperlihatkan kepadamu kekuasaannya terhadap diriku. Dan kini aku bertaubat kepada Allah dari semua yang telah aku lakukan dahulu-dahulu itu. Hikayat Ali bin Harb berkata, ketika aku bersama pemuda-pemuda di Mosul bersantai di tepi laut, kemudian naik perahu, dan ketika berada di tengah laut tiba-tiba melihat ikan besar melompat dari tepi ke tengah perahu kami. Maka kami segera turun dari perahu untuk mencari kayu untuk membakar dan makan ikan itu. Dan ketika kami sedang berjalan mengumpulkan kayu-kayu bakar, tiba-tiba terlihat pada kami rumah kecil. Maka kami masuk melihat apa yang di dalamnya. Tiba-tiba ada pemuda yang terikat tangan ke lehernya, dan di sampingnya ada orang terbunuh, sedang di sampingnya ada keledai yang berpelana kain. Maka kami bertanya pada pemuda, apakah cerita dari semua keadaan itu? Jawab pemuda yang terikat itu, sebenarnya saya menyewa keledai orang ini. Tiba-tiba ia membawa saya kemari, lalu mengikat saya sedemikian ini, lalu akan membunuhku. Maka saya minta ampun padanya supaya jangan berbuat sedemikian padaku. Dan aku bersedia menyerahkan apa saja yang dapat aku serahkan padanya, dan berjanji tidak akan membuka rahasia ini kepada seorang pun, tetapi ia tetap akan membunuhku. Kemudian ketika ia akan mengeluarkan pisaunya, mendadak sukar untuk mengeluarkan dari sarungnya. Dan ketika dipaksa dengan keras, tiba-tiba keluar dengan keras dan langsung kena lehernya, sehingga mati terbunuh oleh tangannya sendiri. Dan aku pun tidak dapat melepaskan diriku dari ikatan belenggu ini. Maka kita buka belenggu pemuda itu dan segera kita kembali ke perahu. Tiba-tiba ikan yang besar itu telah melompat ke laut kembali. Hikayat, ada seorang wanita Israiliyah berumah tangga di samping istana raja, sehingga oleh raja dianggap mengganggu pemandangan istana itu. Ia akan membeli rumah wanita itu, tetapi wanita itu tetap tidak akan menjualnya. Maka pada suatu hari ketika wanita itu bepergian, tiba-tiba raja memerintahkan pengawalnya untuk merobohkan rumah wanita itu. Dan ketika wanita pulang dari bepergiannya,
ia melihat rumahnya sudah roboh. Maka ia bertanya, "Siapakah yang merobohkan rumahku ini?" Jawab orang-orang, "Raja." Maka ia langsung melihat ke atas langit dan berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku dan majikanku, jika aku pergi tetapi Engkau telah hadir untuk membantu orang yang lemah, dapat menolong orang yang dianiaya." Kemudian ia duduk di tempatnya. Maka tidak lama keluarlah raja dan rombongan pengawalnya. Dan ketika wanita itu ditanya, "Menunggu apa kamu di sini?" Jawab wanita itu, "Aku menunggu hancurnya gedung istanamu." Maka ditertawakan dengan ejekan orang raja itu. Kemudian ketika malam harinya, longsorlah gedung istana dengan semua penghuninya. Dan ditemukan di salah satu reruntuhan dindingnya tulisan saja, "Apakah kamu mengejek dan meremehkan doa, sedang kamu tidak mengetahui bagaimana ampuh saktinya doa itu? Panah di waktu malam tak pernah luput, tetapi ada saat dan masanya, dan masa itu juga terbatas. Dan Allah telah berkehendak sebagaimana yang telah kamu lihat. Maka kerajaan dan kekuasaanmu tidak ada sisanya lagi. Semoga kita bersama dipelihara Allah dari kejahatan orang zalim dan segala tipu daya orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah. Peringatan: zalim yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan berbuat sewenang-wenang terhadap hak orang lain dan merampas hak orang lain dengan paksa. Dan kedua-dua perbuatan ini haram. Riwayat: ketika Nabi Isa alaihissalam berjalan di kuburan, tiba-tiba ia memanggil seorang di dalam kubur. Dan ketika telah keluar dari kubur, ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam, "Siapakah kamu?" Jawabnya, "Saya dahulu tukang panggul barang-barangnya orang. Dan pada suatu hari saya memanggul kayunya. Lalu saya memotong sedikit dari kayu itu untuk tusuk gigi. Maka aku dituntut sejak matiku hingga kini. Ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami dan berikan pada kami rasa tulus ikhlas dalam semua urusan kami. Sebagaimana haram berbuat zalim, maka haram juga membantu orang yang berbuat zalim." Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Barang siapa yang berjalan bersama orang yang zalim untuk membantu kezalimannya, maka Allah akan menggelincirkan kakinya di atas sirat pada saat tergelincirnya kaki orang-orang zalim." Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Kelak bila tiba hari kiamat akan ada seruan, manakah orang-orang zalim dan pembantu-pembantu mereka dan pengikut-pengikut mereka? Manakah orang-orang yang membuatkan tinta menuliskan
menuliskan pensil mereka, lalu kesemuanya dikumpulkan dalam satu kotak, kemudian diseret di muka umum menuju ke neraka jahanam. Para imam berkata bahwa mereka merasa bahwa tiada siksa yang lebih berat dari mereka karena sangat sempitnya kotak dan kerasnya siksa. Abu Subrumah berkata, malaikat Mungkar Nakir datang ke kubur seorang dan berkata, kami akan memukul kamu 100 kali. Lalu si mayit itu minta maaf dan keringanan dengan menyebut beberapa amalnya. Maka dipotong 10, kemudian minta keringanan pula dan dipotong 10. Sampai hapus semuanya dan hanya tinggal 1 pukulan yang harus dilaksanakan. Maka ketika dipukul 1 pukulan itu langsung terkubur. Langsung kubur itu menyala api. Lalu mayit bertanya, mengapa kamu tetap memukul aku? Jawab keduanya, karena pada suatu hari kamu melihat seorang dianiaya lalu minta tolong kepadamu dan kamu tidak menolongnya. Demikian itu keadaan orang yang tidak menolong kepada orang yang dianiaya. Maka bagaimana keadaan orang menganiaya, berbuat zalim? Seorang bermimpi melihat pembantu orang yang zalim dari pembantu orang yang memungut bea cukai. Diimpikannya dalam keadaan yang sangat mengerikan. Maka ia bertanya, bagaimana keadaanmu? Jawabnya, keadaanku sangat buruk. Di mana kamu kini? Jawabnya, di dalam siksa. Lalu ditanya, dan bagaimana keadaan majikanmu dan orang-orang zalim? Jawabnya, lebih berat lagi. Tidakkah kamu telah membaca firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyamun qalabi yanqalibun. Wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyamun qalabi yanqalibun. Dan akan mengetahui orang-orang yang zalim itu di manakah mereka akan kembali. Seorang tukang jahit datang bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, saya menjahitkan pakaian raja, apakah saya ini termasuk pembantu orang zalim? Jawab Sufyan, bahkan kamu termasuk orang zalim, tetapi pembantu orang zalim itu, yaitu mereka yang menjual jarum dan benang kepadamu, dan termasuk dalam zalim yang diharamkan menunda-nunda pembayaran mas kawin atau mengurangi belanja dan pakaian istri, dan ini termasuk dalam hadis menunda-nundanya orang yang sudah kaya itu menghalalkan kehormatan dan siksanya, hukumannya yakni boleh diajukan kepada hakim untuk dipenjara atau dipukul, dan juga memperlambat upah buruh atau menahan upah sesudah selesai pekerjaannya yang telah disepakati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, 3 macam orang
orang yang aku tuntut mereka pada hari kiamat. Seorang yang berjanji akan memberi dengan namaku, kemudian ia menyalahi atau bercitra mengkhianati. Seorang yang menjual orang merdeka lalu memakan harga penjualan itu. Seorang yang mempergunakan tenaga buruh kemudian selesai kerjanya tidak dibayar upahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, berikan kepada buruh upahnya sebelum kering keringatnya. Daud at-Ta'i ketika memberi pada orang menyanduknya 2 dinar. Ada orang-orang yang menegurnya, kamu telah berboros karena memberi ongkos 2 dinar pada tukang canduk. Maka jawab Daud, tidak beragama orang yang tidak berperasaan kemanusiaan, berakhlak baik. Hikayat, pada suatu hari tergerak dalam hatiku suara, kamu bakhil. Lalu saya jawab, tidak, aku tidak bakhil. Tetapi suara itu tetap berkata, benar, kamu bakhil. Saya jawab, aku tidak bakhil. Suara itu tetap berkata, benar, kamu bakhil. Lalu aku niat, jika hari ini aku mendapat rezeki langsung aku akan berikan pertama orang miskin yang aku dapatkan. Maka tidak lama dari perasaan itu ada orang datang padaku dan memberiku uang 50 dinar. Maka aku keluar untuk memberikan uang itu pada pertama orang yang aku dapati. Tiba-tiba saya bertemu dengan orang miskin buta yang sedang mencukur rambut. Dan ketika aku serahkan uang 50 dinar pada miskin buta itu, langsung dia berkata, serahkan pada tukang cukur ini, yakni sebagai ongkos cukur. Lalu saya berkata pada miskin itu, ini uang dinar-dinar. Langsung si miskin itu mengangkat kepalanya kepadaku dan berkata, tidakkah kami telah berkata padamu bahwa kamu bakhil? Lalu uang itu segera aku serahkan pada tukang cukur, tetapi ditolak oleh tukang cukur dan berkata, aku sejak mencukur orang miskin ini telah niat kepada Allah tidak akan menerima upah dari cukuran ini sesuatu apapun. Karena itu ini juga tidak saya terima. Lalu uang itu saya bawa kembali dan saya buang ke dalam laut. Dan termasuk dalam dolim mempergunakan pinjaman tidak untuk kepentingan yang dimaksud ketika meminjam. Aku meminjamkan barang itu kepada orang lain tanpa izin pemiliknya, atau tetap tidak mengembalikannya sesuai waktu yang dijanjikannya. Karena ini maka Abdullah bin Al-Mubarak pergi dari Maru ke Basrah untuk mengembalikan pena, dan Ibrahim bin Adam berangkat dari Baitil Maqdis ke Basrah untuk mengembalikan sebiji kurma. Hasan bin Abi Sinaan kurang lebih 60 tahun tidak tidur berbaring dan tidak makan daging yang gemuk dan tidak minum air dingin. Dan ketika telah ada orang
bermimpi bertemu padanya dan menanyakan keadaannya. Bagaimana perbuatan Allah padamu? Jawabnya, baik saja, hanya saya kini masih tertahan tidak masuk surga karena sebiji jarum yang saya pinjam itu belum saya kembalikan pada orang yang punya. Demikianlah pengajian tentang zalim, aniaya. Semoga kita semuanya mendapat petunjuk, pertolongan dengan pengajian ini, menjauhi sifat zalim, sehingga kita semuanya dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga. Amin amin ya robbal alamin. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati semuanya, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.